Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafra Sadel dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Bung Tomo atau biasa dipanggil Sutomo. Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920. Meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981 pada umurnya yang ke-61 tahun. Lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Bung Tomo adalah pahlawan yang terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara NICE yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Masa muda Bung Karno. Sutomo dilahirkan di kampung Blowuran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan Jipto Wijojo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ia pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, sebagai staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Ia mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Ibunya berdarah campuran, Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Ia pernah bekerja sebagai posisi kota praja dan pernah pula menjadi anggota Syarikat Islam. Sebelum ia pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer, Sutomo dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Ia berbicara terus terang dan penuh semangat. Ia suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan, dan pada usianya yang ke-12 tahun, ketika ia terpaksa meninggalkan pendidikan di Mulung, Sutomo melakukan berbagai pekerjaan kecil untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Belakangan ini menyelesaikan pendidikan HBS-nya lewat korespondensi, tetapi tidak pernah resmi lulus. Pemimpin perjuangan pertempuran Surabaya 10 November 1945. Sutomo pernah menjadi seorang jurnalis yang sukses. Kemudian ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Ketika ia terpilih pada 1945 dan menjadi anggota gerakan Rakyat Baru yang disponsori Jepang. Hampir tak seorang pun yang mengenal dia. Namun, semua ini mempersiapkan Sutomo peranan yang sangat penting. Ketika pada Oktober dan November 1945, ia menjadi salah satu pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Pada saat itu, Surabaya diserang habis-habisan oleh pasukan Inggris yang mendarat untuk meluncurkan senjata tentara penduduk Jepang dan membebaskan tawanan Eropa. Sutomo terutama sekali dikenal karena seruan-seruan pembukanya di dalam siaran-siaran radionya yang penuh dengan semangat kemerdekaan. Meskipun Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November itu, rakyat Surabaya berhasil memukul mundur pasukan Inggris, dan kejadian ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sutomo sempat terjun dalam dunia politik pada tahun 1950-an. Tetapi ia tidak merasa bahagia dan kemudian menghilang dari panggung politik. Pada akhir masa pemerintahan Soekarno dan awal pemerintahan Soeharto yang mula-mulanya didukungnya, Sutomo kembali muncul sebagai tokoh nasional. Padahal berbagai jabatan kenegaraan penting pernah disandang Bung Tomo. Ia pernah menjabat Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau veteran sekaligus Menteri Sosial interim pada tahun 1955 sampai 1956. Di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harapan, Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR pada 1956-1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia. Namun pada awal 1970-an, ia kembali berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Ia berbicara dengan keras terhadap program-program Soeharto sehingga pada 11 April 1978, ia ditahan oleh pemerintahan Indonesia yang tampaknya khawatir akan kritik-kritiknya yang keras. Baru setahun kemudian ia dilepaskan oleh Soeharto. Meskipun semangatnya tidak hancur dalam penjara,
Sutomo tampaknya tidak lagi berniat untuk bersikap vokal. Ia masih tetap berniat terhadap masalah-masalah politik, tapi ia tidak pernah mengangkat peranannya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia sangat dekat dengan keluarga dan anak-anaknya, dan ia berusaha keras agar kelima anaknya berhasil dalam pendidikan. Sutomo sangat bersungguh-sungguh dalam kehidupan iman, tetapi ia menganggap dirinya sebagai seorang muslim saleh ataupun calon pembaharu dalam agama. Pada 7 Oktober 1981, ia meninggal dunia di Padang Arafah ketika sedang menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan tradisi untuk memakamkan para jenazah haji yang meninggal dalam ziarah ke Tanah Suci, jenazah Bung Karno dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah taman makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya, sesuai dengan permintaannya ketika masih hidup. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.